Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi kembali ya, masih di seputar PPDB Jatim ya, atau penerimaan peserta didik baru ya, khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai link atau alamat website ya. Jadi ini untuk siswa dan juga untuk sekolah. Jadi teman-teman nanti yang ingin melakukan pendaftaran ya, atau entry nilai rapor, verifikasi rapor, ambil PIN ya, pengumuman diterima atau tidak, melihat indeks prestasi sekolah, melihat nilai akhir gabungan rapor, akreditasi sekolah, dan juga indeks sekolah ataupun akreditasi ya. Tentunya teman-teman harus tahu ya link websitenya itu apa. Jadi sehingga nanti teman-teman sudah paham, oh link untuk ngambil PIN itu di sini ya, link untuk pendaftaran itu di sini, dan seterusnya. Nah, nanti di agenda pembahasan untuk kesempatan kali ini ya, yang pertama tentunya ada link untuk siswa ya, jadi atau untuk umum ya, untuk masyarakat umum. Nanti juga ada link untuk sekolah SMP atau sederajat ya, ini nanti tentunya khusus untuk sekolah SMP sederajat ya, ketika ingin melakukan entry atau edit nilai rapor. Dan juga untuk SMK ya, SMK nanti tentunya untuk verifikasi PIN, untuk verifikasi kesehatan, untuk verifikasi berkas dan lain sebagainya, termasuk untuk daftar ulang. Yang berikutnya adalah link pendaftaran online ya. Jadi nanti tentunya teman-teman adik-adik itu harus paham ya. Jadi ketika melakukan pendaftaran itu di mana, ketika mau ambil PIN itu di mana ya. Nah, terus verifikasi nilai rapor itu di mana, dan juga nanti kita akan membahas sedikit tampilan websitenya itu seperti apa sih, menunya seperti apa ya, apakah nanti ada pembaruan apa enggak. Nah, nanti kita akan coba berikan contoh menunya. Jadi nanti kalau misalkan pendaftaran itu menunya di mana, ambil PIN itu di mana, verifikasi nilai rapor itu di mana, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya untuk lihat nilai indeks atau nilai akhir, dan yang terakhir melihat statistik. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi di sekolah A misalkan jarak terdekatnya itu berapa yang diterima, jarak terjauh yang diterima itu berapa, dan juga mungkin ada juga statistik nilai ya untuk jalur prestasi nilai akademik ya. Nanti jarak terjauhnya itu berapa, nilai terbesarnya itu berapa, atau nilai paling kecil itu berapa yang diterima di sekolah tujuan kalian. Oke teman-teman, yang terakhir adalah untuk melihat pengumuman atau penerimaan. Jadi nanti setelah melakukan pendaftaran ya, tentunya nanti ada namanya lihat pengumuman. Apakah kalian nanti setelah melakukan pendaftaran itu diterima apa tidak ya. Nanti untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa kita kembali mengingatkan ya, mungkin bagi kalian yang bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, next langsung saja bagi teman-teman yang ingin bergabung di informasi ya seputar PPDB Jatim tahun 2024-2025, silahkan bisa bergabung di Instagram ataupun di WhatsApp. Oke, yang berikutnya langsung saja kita bahas untuk link atau alamat website ya untuk siswa dan sekolah, untuk pendaftaran, entry nilai rapor, dan sebagainya. Yang pertama teman-teman, untuk link PPDB Jatim ini sebenarnya terbagi menjadi 3 ya. Jadi sebenarnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ini adalah link untuk siswa. Ya, link untuk siswa di sini tentunya ya. Untuk yang pertama nanti ada verifikasi nilai rapor. Tentunya nanti ada syarat-syaratnya ya. Siswa itu bisa melakukan verifikasi nilai rapor. Nanti kita bahas di video kita berikutnya. Nanti untuk siswa ada juga untuk ambil PIN ya. Jadi setelah entry data ya, nanti teman-teman harus melakukan verifikasi nilai rapor, upload berkas PIN di sekolah terdekat. Terus ada juga entry nilai rapor. Ini bagi siswa ya, tentunya yang bisa lulusan tahun lalu, lulusan luar Jatim, ataupun yang nilai rapornya belum dientrikan oleh sekolahnya. Dan tentunya siswa ada juga untuk pendaftaran ya. Jadi nanti di mana sih melakukan pendaftaran. Dan yang terakhir bisa melihat pengumuman apakah diterima atau tidak. Linknya di mana? Nah, ini ya. Jadi di ppdb.jatimprof.go.id, atau teman-teman bisa cek di sini ppdbjatim.net. Ini sebenarnya sama ya. Jadi kalau kita lihat di dalam juknisnya ya,
Kalau kita lihat di dalam juknis PPDB Jatim di tahun 2024-2025, kalau kita lihat di ppdb.jatimprov. Nah, ini misalkan kalau teman-teman verifikasi nilai rapor misalkan ya. Verifikasi nilai rapor ini juga sama ya di ppdb.jatimprov.go.id ya, ataupun pembentukan nilai rapor lah ini nanti untuk sekolah ya. Nah, ini terus kalau misalkan teman-teman mau ambil PIN misalkan ya. Nah, ini ambil PIN ya. Nah, pengambilan PIN juga sama ya melalui ppdb.jatimprov.go.id. Nah, ini sebenarnya ini sama ya, jadi nanti sebenarnya sama. Ini link ppdbjatim.net ini digunakan kalau tidak salah mulai tahun 2000 berapa ya, 20 ya kayaknya ya, 2020 sampai 2023 kemarin ini masih menggunakan ppdbjatim.net. Jadi ini sebenarnya sama ya. Nah, ini sama nanti yang di sini ketika teman-teman mengetikkan ppdb.jatimprov.go.id nanti otomatis akan redirect ya, atau akan diarahkan ke sini ppdbjatim.net. Oke ya. Terus yang kedua ada link untuk entry nilai rapor ya. Jadi entry nilai rapor ini untuk SMP atau sederajat ya, tentunya untuk yang di Provinsi Jawa Timur ya. Nanti ada linknya ini ya, rapor.ppdb.jatimprov.go.id atau di rapor.ppdbjatim.net ya. Ini untuk sekolah yang melakukan entry nilai rapor. Dan yang terakhir di 3 lah, ini untuk SMA atau SMKN ya. Jadi ini untuk link verifikasi PIN ya, verifikasi kesehatan dan juga untuk verifikasi berkas. Nah, ini tentunya di kantor.ppdbjatim.net ya. Nah, ini sebenarnya di ppdbjatim.net ya. Kalau teman-teman misalkan buka di Google misalkan ya, ppdbjatim.net misalkan ya. ppdbjatim.net. Nah, ini sebenarnya digunakan untuk PPDB di tahun 2023 kemarin. Nah, sekarang ini juga sudah ada informasinya ya, bahwa akan segera hadir ya untuk portal penerimaan peserta didik baru jenjang SMA atau SMK ini tahun 2024. Nah, ini nanti juga masih digunakan ya. Jadi artinya ppdbjatim.net. Nah, ini juga sama ya nanti dengan ini tadi ya, sama dengan ppdb.jatimprov.go.id ya. Di sini nanti tentunya kalau mau daftar ya, mau verifikasi itu semuanya di sini ppdbjatim.net, atau mungkin teman-teman bisa ngetikkan ini ya ppdb.jatimprov.go.id ya, nanti juga sama ya. Ini nanti larinya ke ppdbjatim.net. Nah, karena untuk saat ini di ppdbjatimprov.go.id ini belum aktif ya, nanti biasanya akan redirect ke ppdbjatim.net. Paham ya? Terus yang berikutnya, nah di sini berdasarkan juknis ya. Jadi kalau di juknis itu ini ya. Jadi di juknis itu ppdb.jatimprov.go.id. Nah, ini website lama ya, artinya yang digunakan kalau tidak salah mulai tahun 2020 ya, 2020 itu sama, artinya digunakan adalah ppdbjatim.net. Jadi nanti ketika teman-teman mengetikkan ini juga laman pendaftarannya ppdb Jatim ya, atau mungkin teman-teman mengetikkan ini ppdb.jatimprov.go.id, nanti larinya juga akan ke sini ppdbjatim.net. Nanti kita akan update informasi terbarunya. Oke, sekarang kita akan melihat untuk gambaran atau contoh tampilannya itu seperti apa sih laman atau website di ppdb Jatim ya. Oke, yang pertama kalau kita lihat masih seperti ini ya. Jadi kalau kita akses di ppdb.jatimprov.go.id, kalau masih seperti ini, tidak usah bingung ya, tidak usah galau ya, ataupun mungkin kalau tampilannya masih seperti ini ya segera hadir. Nah, ini disebabkan kenapa sih masih seperti ini? Ini karena memang untuk ppdb Jatim itu belum dibuka. Nah, nanti kalau kita lihat di jadwalnya ya, di jadwalnya, jadi nanti website ini akan dibuka. Ini ya. Kita lihat mulai di sini ya, di pra pendaftaran di sini. Nah, ini entry nilai rapor, verifikasi nilai rapor. Nah, ini yang jelas ini ya mulai 24 Mei. Ya, mulai 24 Mei ini karena ada verifikasi nilai rapor. Ini sudah mulai dibuka, atau mungkin bisa sebelumnya ya. Jadi bisa sebelum 24 Mei itu di sini sudah mulai dibuka di ppdbjatim.net. Tapi yang pasti ya di tanggal 24 Mei ini sudah pasti dibuka. Karena apa? Karena di sini siswa itu sudah mulai melakukan verifikasi nilai rapor. Paham ya? Terus yang berikutnya, nah nanti tampilannya seperti ini. Ini tampilan di tahun lalu ya. Nah, ini tampilan di tahun lalu. Kalau kita lihat di informasi yang disampaikan,
itu tidak jauh berbeda, artinya tidak banyak perubahan di BPDB Jatim tahun 2024 ini nanti ya. Jadi tampilnya seperti ini. Nanti di sini ada informasi, ada pra pendaftaran ya, ada pendaftaran, ada cetak bukti, ada pengumuman. Terus nanti kalau kita lihat di sini juga ada detail informasi ya, ada kegiatan yang sedang berlangsung, ada panduan-panduan ya, ini ada ketentuan ya, ini yang berdasarkan Juknis, ada tahapan-tahapan PPDB, terus langkah-langkah pengambilan PIN, pendaftaran dan lain sebagainya. Termasuk di sini ada jalur pendaftaran, di sini ada informasi-informasi jalur pendaftaran ya. Terus di sini ada call center ya, ada layanan masyarakat, ada layanan operator dan sebagainya. Ini nanti contoh-contoh tampilan untuk PPDB Jatim di 2024. Nah, terus yang berikutnya bagaimana sih penuh tampilan websitenya ya? Kalau misalkan kita mau daftar itu, mau verifikasi rapat itu seperti apa? Nah, ini contoh tampilannya ya, misalkan nanti di informasi ya. Nah, di sini ada ketentuan, ada prosedur, nah di sini ada jadwal ya. Di sini ada pagu, nanti juga ada ya. Jadi pagu di setiap sekolah itu nanti akan ditampilkan. Termasuk di sini untuk mengecek nilai indeks dan akreditasi sekolah. Terus sini ada statistik ya. Statistik itu adalah melihat nilai gabungan pendaftaran Yunasi, ini Yunasi untuk jarak ya. Terus ada nilai prestasi akademik ya, ini juga untuk jalur nilai. Jadi nanti ada statistiknya. Ini adalah contoh menunya ya. Ini untuk tahun 2023 kemarin ya, tapi untuk 2024 ini juga tidak banyak perubahan. Terus di sini ada pra pendaftaran ya. Pra pendaftaran itu ada verifikasi nilai rapor ya, ada pengambilan PIN, ada lihat PIN kalau PIN-nya sudah terbit ya, atau prosesnya ditolak, diterima, atau mungkin masih pending. Terus ada juga lihat nilai prestasi gabungan. Ini di pra pendaftaran ya. Terus berikutnya di pendaftaran, nah ini ada jalur afirmasi ya, ada jalur pindah tugas orang tua, ada jalur prestasi hasil lomba, prestasi nilai akademik SMA, jalur Yunasi SMK, jalur Yunasi SMA, ada jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK. Nah, ini kalau posisinya dikunci seperti ini ya, ini berarti masih belum dibuka. Tapi kalau sudah seperti ini, akhirnya kita kemarin ngambilnya kan pas di jalur prestasi nilai akademik SMK ya, jadi ini terbuka. Ini artinya sedang proses untuk jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK. Jadi nanti seperti ini ya contoh tampilannya. Nanti kalau di HP biasanya ada menunya di sini ya, kalau tidak salah di sini. Nanti ada titik-titik menunya, nanti tinggal dipilih aja. Terus berikutnya ada cetak bukti ya. Cetak bukti ini ada cetak bukti pendaftaran dan cetak bukti penerimaan. Nah, ini harus dibedakan ya. Kalau ini setelah daftar kan bukti pendaftaran, tapi kalau ini bukti penerimaan ini teman-teman yang dibawa daftar ulang itu ini bukti penerimaan. Jadi teman-teman diterima di tahap berapa ya, misalkan di tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, atau di tahap 5. Yang terakhir ada pengumuman ya. Pengumuman ini untuk melihat statistik atau pemeringkatan sementara ya. Nah, di sini nanti ada pemeringkatan ya di tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Tahap satunya mana? Tahap 1 memang tidak ada pemeringkatan, artinya tidak ditampilkan secara publik ya. Jadi ini contoh dari tampilan tahun 2024. Ini contohnya di 2023 ya, tapi nanti di 2024 tidak banyak perubahan. Paham ya? Terus yang berikutnya ini tadi ya, ada jadwal. Nah, jadwalnya kan masuknya di sini tadi ya. Di jadwal nanti juga ada. Ini contoh tahun 2023 kemarin. Terus misalkan untuk contoh lihat nilai gabungan seperti apa ya ini ya. Nah, contoh lihat seperti gabungan nanti masuk di pra pendaftaran. Lihat nilai prestasi gabungan ya. Nanti di sini di sini teman-teman harus memasukkan NISN PIN peserta ya. Jadi teman-teman nanti segera untuk mendapatkan PIN biar bisa melihat nilai prestasi gabungan. Terus dimasukkan tanggal KK atau SKD ya. Berikutnya klik masuk. Nanti di sini ya nilai prestasi gabungan atau nilai akhirnya. Nah, di sini akan ditampilkan. Di sini ada nilai rapornya. Terus di sini ya ada nilai rapor, ada rata nilai rapor ya. Ini rata semester 1 sampai dengan 5. Terus ada nilai akreditasi sekolah ini, nah, terus ada indeks sekolah asal. Nah, terakhir ini adalah nilai akhirnya ya, nilai akhir gabungan dari rapor, akreditasi sekolah dan juga indeks sekolah. Nanti kita akan bahas di video berikutnya untuk lebih jelasnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah link ya untuk melakukan pendaftaran, verifikasi nilai rapor dan sebagainya. Oke, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.